Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, action. Kisah Cut Nyak-Dien, si Ratu Perang Aceh. Cut Nyak-Dien adalah salah satu pahlawan nasional wanita Indonesia yang terkenal dalam perlawanannya melawan penjajah kolonial Belanda. Ia lahir di Lampadang, Aceh Besar tahun 1848 dari keluarga bangsawan yang taat beragama. Ayahnya bernama Teuku Nanta Seutia, seorang ule balang. Pada masa kecil, Cut Nyak-Dien memperoleh pendidikan agama yang cukup baik. Ketika usia 12 tahun, ia dinikahkan dengan Teuku Ci Ibrahim Lamla dan mempunyai satu anak laki-laki. Kemudian pada tanggal 29 Juni 1878, Ibrahim Lamla yang bertempur di Gel Tarum telah tewas. Kematian suaminya membuat Cut Nyak-Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Berawal dari kisah tragis ini, Cut Nyak-Dien menjadi pahlawan perang. Nama Cut Nyak-Dien kala itu ditakuti oleh tentara Belanda karena kobaran semangatnya yang sangat besar dalam memimpin rakyat Aceh melawan penjajah. Singkat cerita, ia bertemu dengan Teuku Umar, tokoh pejuang Aceh. Mereka menikah dan mempunyai anak perempuan yang bernama Cut Gambang. Hal ini meningkatkan semangat pejuang Aceh melawan KP Ulanda atau kafir Belanda. Teuku Umar melakukan tipu muslihat dengan menjalin hubungan baik, lalu melakukan rencana palsu, mengklaim bahwa dia ingin menyerang basis Aceh, tapi dia pergi dan tidak pernah kembali. Terjadilah perang secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teuku Umar gugur tertembak. Duar! Cut Gambang pun menangis karena kematian ayahnya seraya dipeluk ibunya. Anak Lun, sebagai inung Aceh, hanya hendak menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Setelah kematian suaminya, Cut Nyak-Dien memimpin melawan Belanda di daerah pedalaman Meolagu. Ia semakin tua dan sakit-sakitan. Selain itu, jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh bahan makanan. Hal ini membuat hati Panglaut Ali Iba, dia melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda. Jenderal, aku datang ke sini hanya karena kesehatan Cut Nyak. Kalian beri dia tempat pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Saya pinta Tuan benar-benar pegang janji. Jangan pisahkan Cut Nyak dari tanah Nengro dan kami rakyatnya. Sering terjadi dalam kondisi yang telah kita hadapi, dan hal itu membutuhkan kesadaran atas dalam pertimbangan yang diambil. Saya ingin mengatakan dengan setulus hati saya, prihatin sekali dengan keadaan Cut Nyak saat ini. Panglaut, saya berikan janji saya sebagai seorang perwira. Kabar ini terdengar sampai ke pasukan Cut Nyak-Dien. Pengkhianat! Pengkhianat! Panglaut pengkhianat, oi! La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Aku tidak mau kejadian Panglau terulang lagi. Itu musuh kita yang paling besar. Jika ada yang di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan untuk pergi sekarang juga. Yang mau masih di sini bersamaku hanya ada satu pilihan. Jihad fisabilillah. Ma, Kambang ingin bersamamu, Ma. Kambang, ini bukan tempatmu yang benar. Masih ada tugas lain yang harus engkau lakukan. Bergabunglah dengan keluarga kita di Tamsir dan beritahukan dengan keadaan kami di sini. Biarkan aku sendiri yang melenyapkan pengkhianat itu. Ikhlaskan aku, Kambang. Ini perintahku sebagai ibu dan pemimpin kalian. Penyair, bangkitkan semangat pejuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaf atas kedatangan saya, Cutnya. Saya Kapten Defetman dapat perintah untuk menjemput Cutnya. Cutnya, maaf, apa Cutnya mendengar saya? Cut Nyak tidak menjawab. Dia tetap berzikir. Cutnya, jangan salah paham, Cutnya. Kesehatanmu, Cutnya. Anak. Cereng. Ini kekalahanku yang paling besar. Bang Laut, aku tidak akan berhenti. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Kemerdekaan begitu mahal, ditambah lagi pengkhianat-pengkhianat yang dilakukan oleh jiwa yang tidak mengerti akan artinya kemerdekaan. Terlebih perjuangan mempertahankan akidah. Lalu Cut Nyadin dibawa tentara Belanda menaiki tandu. Setelah ditangkap, Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh. Tapi Belanda mengingkari janji karena takut kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan baru bagi pejuang yang belum tunduk. Akhirnya, Belanda mengasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, diserahkan kepada Bupati Arya Atmaja bersama tahanan politik Aceh lainnya. Dititipkannya ke seorang ulama Kiai Haji Sanusi dalam berkomunikasi dengan orang sekitar beliau menggunakan bahasa Arab. Di samping seorang pejuang, dia juga semangat mengajar ilmu agama Islam. Karena ilmu agamanya itu beliau dipanggil dengan Ibu Perbu atau Ibu Suci. Kesehatan Cut Nyadin memburuk dan wafat pada tanggal 6 November 1908. Beliau dimakamkan di Gunung Puyuh dekat kota Sumedang. Makamnya baru diketahui secara pasti pada tahun 1960 setelah Pemda Aceh melakukan penelusuran. Itulah kisah The Queen of Aceh Battle Singa Betina
dengan rencong tangan yang membuat Belanda gentar. Pahlawan sejati yang tidak bisa menerima daerahnya dijajah dan memilih mengorbankan hidupnya untuk menjadi lilin masyarakat yang dicintai. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah menjadi wanita yang tangguh, berakhlakul karimah. Kami, keluarga Kenanga Ceria, mengucapkan Dirgahayu Republik lebih kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya